Arifin karangan Al-Imam Al-Hafidh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Insyaallah khatam ya. Kita pulang berapa Ramadan? 16 atau 17 Ramadan. 16 pernah acok no. 17 pas nuzulul Quran. Oke. Coba lihat kitabmu. Jadi kita punya banyak nuskho. Yang pertama nuskho yang paling bagus ini cetakan Darul Minhaj. Ini ada cetakan Darul Qutub Islamnya. Saya punya di HP saya ini ada 2-3 cetakan yang lain. Ada cetakan Darul Basyair. Jadi nanti kalau ada masalah bisa kita banding-bandingkan. Yang pertama, sebelum kita membaca kitab yang insya Allah penuh barokah ini, kita kirim Fatihah untuk beliau Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, muallif kitab ini. Semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita ketahui, semua karangan Imam Nawawi ini barokah. Di fikih kita, kenapa ini kok putus-putus? Halo, tes. Di fikih kita tahu misalnya Raudhatut Thalibin 4 jilid, kemudian ada Minhajut Thalibin, ada Majmu' Syarah Muhadzab, ada Tahqiq, banyak. Kemudian beliau juga punya Syarah Muslim, Riyadhus Shalihin, Al-Adkar. Yang paling terkenal biasa kalau dibaca posan Arba'in Nawawi. Nah, saiki kita sedikit naik dari Arba'in Nawawi ke Bustanul Arifin. Nanti yang rajin-rajin tak kayak kitab yang bagus ini hadiah. Saya lihat ada 20 nus. Pak Nur dapat ini. Ada 20 nuskho khusus yang perhatian. Insya Allah nanti dapat hadiah kitab. Kita baca Fatihah kepada Imam Nawawi, semua ulama-ulama kita, masyayikhina, muallimina, mata rantai kita yang menyambungkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadin niyah kul niyah salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tentunya kita nanti tidak terlalu banyak penjelasan supaya bisa khatam. Ini cetakan ini lokal pride ini bagus. Cinta produk dalam negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau kamu baca sholawat, kalau Allahumma sholli, berarti belakangnya wasal salim. Nek sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek fi'il madhi yang fi'il madhi, nek enggak fi'il amr ya belakangnya juga pakai fi'il amr biar cocok. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umuri, muqawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan li ulul qulubi wal absar.
mu'alif sebagaimana mu'alif yang lain selalu memulai dengan bismillah, kemudian membaca sholawat, kemudian di situ juga ada hamdalah. Alhamdulillahil wahidil qahar, adapun segala puji itu bagi Allah zat yang Maha Esa. Kenapa disebut Maha Esa? Karena tidak bisa dibagi. Bukan satu, kalau satu bisa dibagi. Satu bisa dibagi jadi setengah. Jadi kalau dibagi 3 jadi Tapi kalau ahad, wahidnya Allah, tunggalnya Allah, dia tidak bisa dibagi. Al-Qahar yang Maha Perkasa. Mana termasuk wirid wong NU. Kalau kita ada musuh, banyak membaca Asmaul Husna, ya Jabbar, ya Qahar. Al-Azizil Ghaffar yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Muqaddiril Aqdar, dialah zat yang menentukan takdir-takdir. Jadi semuanya sudah ada tulisannya, semuanya ada takdirnya. Musarrifil umur, dia juga yang mengatur segala urusan. Mukawwiril laili 'alan nahar, yang memasukkan malam kepada siang atau mengganti malam kepada siang. Tafsiratan liulil qulubi wal absar, sebagai tafsirah. Tafsirah itu suatu penjelasan yang gamblang. Liulil qulubi wal absar, bagi orang-orang yang punya hati, wal absar, dan juga punya pandangan. Alladzi aiqadha min khalqihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu membangkitkan, membangunkan. Aiqadha artinya membangunkan. Istaiqadha, bangun. Min khalqihi, dari para makhluknya, man istafahu, orang-orang yang dipilih. Istafa artinya dipilih, pada karo ikhtara, pada karo ijtaba. Maka termasuk namanya Rasulullah Al-Mustafa. Apa artinya Al-Mustafa? Yang terpilih. Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Mukhtar, ini maknanya mirip-mirip. Artinya orang yang terpilih. Man istafahu fa'adkhalahu fi jumlatil akhyar, maka kemudian Allah memasukkan dia fi jumlatil akhyar, termasuk golongan orang-orang yang baik. Al-akhyar jamaknya khayyir, jamaknya akhyar, orang-orang baik. Wa wafaqa man ijtabahu min abidihi, kemudian juga memberikan taufik. Wafaqa, memberikan taufik. Nah, sering saya terangkan, taufik ini lebih mahal daripada hidayah. Kalau hidayah orang kepingin baik, tapi taufik lebih dari itu, dia diberi kemampuan Allah untuk jadi baik. Kamu misalnya habis ngaji dapat hidayah, oh nanti malam saya mau sholat tahajud, hidayah. Tapi kalau malam nanti kamu betul-betul bisa tahajud, itu taufik. Jadi kalau orang dapat taufik, sudah pasti dapat hidayah. Orang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Jadi lebih khusus. Wa wafaqa man ijtabahu, dan memberikan taufik, kemampuan untuk melakukan ketaatan, man ijtabahu, kepada orang-orang yang dipilihnya, min abidihi, dari para hamba-hambanya. Faja'alahu minal abrar, maka kemudian Allah menjadikan termasuk orang-orang yang baik. Labrar jamaknya bir. Wa bassara, dan memberikan pandangan yang jelas, man ahabbahu, terhadap orang yang dicintainya. Allah memberikan pandangan yang jelas, memberikan gambaran yang jelas pada orang yang dicintainya, terhadap orang yang dicintainya. Apa? Al-haqa'iq, hakikat-hakikat. Wa bassara man ahabbahu al-haqa'iqah. Ini maf'ul tsani, maf'ul kedua. Fajahadahum fi hadhid dar, maka Allah Subhanahu wa taala menzuhudkan mereka, merasa cukup
di dalam kehidupan dunia, fi hadidar, di dalam rumah ini. Rumah ini yang dimaksud adalah kehidupan dunia. Banyak orang-orang zuhud itu biasanya pengaruhnya kuat. Yang terakhir yang kita saksikan ulama besar yang bisa kita jadikan contoh dalam kezuhudan, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar dari Damaskus, Syria sana. Itu karangannya luar biasa. Tidak ada karangannya Ramadan Al-Buti, Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kecuali laris, royaltinya miliaran. Tapi rumahnya sampai akhir hayat beliau ngontrak di tingkat 4. Jadi setiap hari naik tingkat, nggak ada lift, nggak punya mobil. Beliau wafat ketika ngajar tafsir dibom, dan ketika dicek rekeningnya ketika beliau wafat tidak ada isinya. Beda dengan rekening saya, banyak isinya. Ini luar biasa. Muhammad Said Ramadan Al-Buti termasuk salah satu ulama yang kita idolakan. Dan beliau ditakdirkan oleh Allah dikuburkan di samping Salahuddin Al-Ayyubi. Pernah dengar ceritanya Salahuddin Al-Ayyubi? Dulu banyak raja-raja, presiden-presiden yang kepingin dikubur di tempat sampingnya Salahuddin Al-Ayyubi, tapi Allah tidak mentakdirkan. Ternyata yang ditakdirkan oleh Allah dikuburkan di samping Salahuddin Al-Ayyubi, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Saya belum pernah nyampe ke Damaskus. Nanti kalau kita jalan-jalan ke sana, insya Allah kamu saya ajak semua. Insya Allah. Zuhud, semua royaltinya diinfakkan untuk para penuntut ilmu. Nah, wong niku nek zuhud, omongane iku dirungokno wong. Beda dengan kita-kita yang gus kecil-kecil yang kakean gaya ini. Semuanya njaluk diladeni ini. Gak patek mandi kita, enggak zuhud kita. Motor kanta-kanti. Rokokan kadang-kadang sing nyumetno. Nah, termasuk tanda orang yang dicintai Allah, Allah memberikan dia zuhud, sifat zuhud. Yang zuhud ini salah satu dari 9 makom al-yakin. Puncak agama ini kalau kita sederhanakan, karena ini membahas tasawuf, nanti ada beberapa hadis juga intinya tasawuf ya. Puncak agama ini ada dalam keyakinan. Orang kalau kita mau sederhanakan agama, Gus, tolong ringkas agama ini dalam satu kata. Maka ringkasannya adalah yakin. Apa? Nek wong yakin wis selesai. Nah, untuk mencapai yakin ini para ulama mengatakan ada makomat, ada tangga-tangga. Yang pertama yang nggak bisa lepas ada namanya tangga taubat. Kemudian ada tangga khauf, ada roja, ada sabar, ada syukur, ada zuhud, ada tawakal, ada mahabbah, terakhir ridho. Setelah ridho baru bisa sampai ke keyakinan kita. Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan maqamatuhu tis'un 'alaika bi hifdhiha wa ihkamiha wabda' bi tashihi taubatin. Pertama kali makom untuk mencapai yang paling tinggi ini taubat dulu. Karena tidak ada orang bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui taubat. Oke, kita tidak terlalu banyak menerangkan kok gak hatam. Wa bassara man ahabbahu, dan Allah memberikan penjelasan yang gamblang, yang terang benderang terhadap orang yang dicintainya, terhadap hakikat-hakikat. Fajahadahum fi hadidar, karena dia tahu hakikat dunia ini tidak ada apa-apa, maka dia menjadi zuhud. Fajtahadu fi mardatihi, maka mereka bersungguh-sungguh fi mardatihi untuk mencapai keridhaannya.
wa ta'ahubi lidaril qarar, dan mempersiapkan dengan persiapan yang baik, ta'ahub persiapan lidaril qarar, bagi rumah yang kita menetap lama, yaitu akhirat. Darul qarar artinya akhirat, yang rumah kita yang sejati nanti insyaallah. Muka-muka ini masuk surga semuanya, amin. Wajtinabi ma yuskhituhu, dan menghindari apa-apa yang bisa mendatangkan murka atau yang memurkakan Allah. Wal hadari, juga berhati-hati, min adabin nar, daripada adab neraka. Ahmaduhu, aku memuji Allah, ablagha hamdin, dengan pujian yang maksimal. Ablagh itu yang paling maksimal. Ala jami'i ni'amihi, atas segala nikmatnya. Wa as'aluhul mazid, dan aku minta kepada Allah al-mazida, terhadap apa? Tambahan. Kita selalu minta tambah kepada Allah, terutama minta tambahan ilmu. Nah, di Al-Quran sudah dinas, Rabbi zidni ilma. Ada di Al-Quran, Rabbi zidni malan, Rabbi zidni jahan, Rabbi zidni gantengan. Oh, enggak ada. Rabbi zidni ilma. Bahkan Rasulullah SAW diperintah Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku apa? Pengetahuan. Rabbi zidni ilma. Wa as'aluhul mazida min fadlihi, dan aku meminta tambahan min fadli, daripada kemurahannya, dari fadlnya Allah. Wa karamihi, dan kedermawanan Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang patut disembah kecuali Allah, iqraran, sebagai pengakuan, biwahdaniyati, terhadap keesaannya. Wa i'tirafan bima yajibu 'alal khalqi, dan sebagai pengakuan bima yajibu 'ala khalqi, terhadap apa yang wajib atas segenap para makhluk, kafatan, semuanya tanpa terkecuali, minal id'ani, daripada tunduk. Al-id'an, tunduk, li rububiyyati, pada ketuhanannya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya baginda Muhammad, bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Wa habibuhul mustafa, dan kekasihnya yang terpilih, min khaliqatihi, daripada para makhluknya. Kalau kitab agak berbeda, betulkan, karena ini nuskha sudah ditahqiq dari banyak makhtutat. Wa akramul awwalin, dan paling mulianya orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang akan datang. Jadi Nabi Muhammad itu sepakat, tidak ada perbedaan bahwasanya Nabi Muhammad itu afdalul makhlukin, bahkan lebih mulia dari Jibril. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya paling afdalnya makhluk Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan dalam Burda, wa mablaghu ilmihi bi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Itu sudah sepakat, tidak ada khilaf. Wa akramul awwalina wal akhirina min bariyatihi, daripada segenap ciptaannya. Akramul khalqi wa askahum, paling mulianya makhluk dan paling sucinya makhluk. Wa akmaluhum wa arafuhum, paling sempurnanya makhluk, yang paling mengertinya makhluk, paling ma'rifatnya makhluk billahi ta'ala, terhadap Allah. Wa akhsyahum, dan paling takutnya makhluk kepada Allah. Wa a'lamuhum bihi wa atqahum, dan paling mengetahui terhadap Allah dan paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Wa asyadduhum ijtihadan, dan paling semangat, paling kuatnya ketika bersungguh-sungguh dalam jihad. Wa ibadatan, juga dalam ibadah. Ada di antara kita yang ibadahnya seperti Rasulullah. Rasulullah kalau sholat malam sampai kakinya bengkak.
ada progresif nek sholat tahajud kakinya bengkak. Ada, tapi asam urat. Atau mari bal-balan kapraan. Wa khusyu'an wa syahadatan. Khusyuk Rasulullah makhluk yang paling khusyuk. Wa syahadatan juga paling zuhud. Tidak pernah menginap di rumah Rasulullah dinar dan dirham. Beda dengan kita, rekeningnya banyak duitnya. Kalau kita nggak punya duit malah nggak bisa tidur. Rasulullah tidak pernah menginap, ditasarufkan. Maka banyak orang masuk Islam ketika ditanya kenapa ikuti Muhammad, sesungguhnya dia kalau sodako, kalau infak tidak takut miskin. Kalau kita infak sodako kan masih ngitung-ngitung, segini aja deh. Rasulullah nggak takut miskin, la yakhshal faqr. Wa a'dhamuhum, dan paling besarnya atau paling agungnya khuluqan, akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, begitu di Al-Qur'an. Wa ablughuhum bil mu'minina talattufan wa rifqan, dan paling maksimalnya orang terhadap orang-orang mukmin talattufan, lembut. Rasulullah itu lembut. Wa rifqan, dan berkasih sayang. Pernah suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat kabar ada salah satu sahabatnya sakit di pojok kota Madinah. Tanpa berpikir panjang, langsung berangkat untuk menjenguk tanpa pakai alas kaki. Kayak ketika Rasulullah mau wafat, siapa yang dipanggil? Ummati, ummati. Bukan istriku, istriku, bukan anakku, anakku, tapi ummati, ummati. Muka-muka kini di aku ummati Rasulullah SAW. Ayat yang paling arjah, ayat di dalam Al-Quran yang paling bisa kita harapkan insya Allah kita selamat adalah kata ini versinya Imam Ja'far As-Shadiq, seorang ulama Ahlul Bait, mengatakan arja ayatin fi kitabillah, paling ayat yang saya harapkan di dalam Al-Quran adalah ayat yang ada di surat Ad-Duha, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa, dan akan aku berikan kepada kamu wahai Muhammad sampai kamu puas. Dan kita ketahui bersama Rasulullah tidak rela satu pun dari umatnya masuk neraka. Dekengane bukan pusat lagi, dekengane Rasulullah. Dekengane siapa? Rasulullah. Kalau kita diaku umatnya, semoga kita diaku umatnya. Jadi loh, ada umatku itu yang belum masuk juga, tolong dia. Kata Imam Ja'far, ini adalah ayat yang paling kita harapkan, karena Rasulullah tidak mungkin rela salah satu dari umatnya masuk neraka, ditolong pasti. Nah, salawatullahi wassalamuhu alaih, semoga salawat Allah serta salamnya alaihi tercurahkan atas beliau baginda Nabi Muhammad, wa ala nabiyina, juga segenap para nabi, wa ali kullin, dan semua keluarganya, wa sahabatihim, juga sahabat-sahabatnya ajmain seluruhnya tanpa terkecuali, wa tabi'ina lahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin ila yaumiddin, dengan baik sampai hari kiamat. Wa kullama dzakarahu dzakirun, selama disebut-sebut oleh orang-orang yang menyebut. Wa ghafala an dzikrikal ghafirun, juga ketika lalai dari menyebutnya orang-orang yang lalai. Termasuk amalannya orang Indonesia ketika baca tahlil biasanya baca sholawatnya Imam Syafi'i, walaupun ada sedikit beda redaksi. Allahumma sholli afdhala sholati ala as'ati mahlukatika nuril huda badrid tuja samsid duha Sayyidina Muhammad. Terakhir anak ulama dzakaraka dzakirun
wa ghafala an dzikra ghafilun. Sebagian riwayat menerangkan ini adalah redaksi salawat dari Imam Muna Asy-Syafi'i. Amma ba'd, ini dinamakan faslul khitab, untuk memisahkan muqaddimah dan isi. Ada banyak kaul, jadi termasuk kaul yang kuat. Yang pertama kali mengucapkan amma ba'd Nabiullah Daud alaihi salam. Dan muncul pertanyaan, loh kok amma ba'd bahasa Arab? Nabi Daud bukan orang Arab, orang Bani Israel. Mungkin walaupun redaksinya berbeda, mungkin wallahu a'lam. Jadi ulama mengatakan dari banyak kaul, ada 5 atau 6 kaul ya, di Hasyiah Baijuri disebutin itu. Jadi kaul yang kuat, yang pertama kali membuat faslul khitab ini Nabi Allah Daud alaihi salam. Fa inna dunya daru nafadin la daru ikhlad. Maka sesungguhnya dunia ini adalah rumah yang akan habis. Nafad, entek, musnah, fana. La daru ikhlad, bukan rumah yang abadi, kekal. Wa daru uburin, dunia ini tempat nyebrang saja. Ubur itu menyeberang. La daru khubur, bukan tempat untuk menetap. Wa daru fana'in la daru baqa, rumah yang fana, bukan rumah yang kekal. Wa darun siramin la daru dawam. Siram itu hancur. Dunia ini akan hancur. Bahkan setiap hari kita menyaksikan kehancuran-kehancuran. Masjidnya bocor, kamarnya bocor. Itu sifat dunia, berubah. Makanya satu-satunya zat yang tidak berubah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kamu tahu kalau Allah itu Tuhan? Karena dia tidak berubah. Dari mana kamu tahu Nabi Isa itu bukan Tuhan, atau Yesus itu bukan Tuhan dalam perspektif agama Islam? Karena Nabi Isa makan, Nabi Isa berjalan, Nabi Isa punya ibu, berubah. Kalau berubah bukan Tuhan. Karena perubahan itu pada dasarnya dari keterbatasan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Wa qad tatabaqa ala ma dzakartuhu, maka telah menjadi cocok atau menjadi selaras ala ma dzakartuhu, atas apa-apa yang aku sebutkan. Dalalatu, iki faile, dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk qawati yang pasti. An-nukul, qawati an-nukul, daripada nakal-nakal, daripada nukilan-nukilan. Jadi nakal itu dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia nukil. Apa? Saya telah menukil. Itu teko bahasa Arab, nakal. Wa sahaihil ukul, dan sesuatu yang sah, yang benar, al-ukul menurut akal, akal-akal. Wa hada mimma stawa fil ilmi bihil khawas wal awam, dan ini mimma stawa, dari apa-apa yang sama, saking kuatnya dalil, saking kuatnya secara logika tadi itu, secara akal, fil ilmi, di dalam keilmuan ini, al khawas wal awam, baik orang-orang yang khusus ataupun orang yang awam. Jadi wong pinter karo gak pinter ngerti nek iki bener. Wal aghbiya, dan orang-orang aghbiya jamaknya ghabi, dan orang-orang bodoh, wat toghom, dan orang-orang yang, toghom catatan kakinya aradilun nas, orang-orang rendah. Wa qadabil khissu wal iyan,
dan telah memastikan dengannya al-khis panca indra. Indra khis itu indrawi. Nah, yang paling kuat kita tahu ada berapa indra yang paling kuat? Ada 5. Apa? Penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, apa mana? Berapa? Wal iyan, juga mata telanjang. Artinya bisa disaksikan, terbukti. Hatta lam yakbal liwuduhi, sampai-sampai tidak menerima karena saking terangnya ziyadatan fil irfan, bertambahnya dalam pengetahuan. Jadi ini jelas. Jadi dipilihkan sama Imam Nawawi dalil-dalil yang jelas, nukilan-nukilan yang jelas, sehingga orang nggak perlu ragu lagi bahwasanya yang dinukil di kitab ini adalah sesuatu yang kebenarannya pasti. Sehingga dikatakan di dalam syair, walaisa yasiqu fil asma'i syai'un idahtajan naharu ila dalili. Jadi walaisa yasiqu fil asma'i syai'un, tidak benar di dalam pendengaran sesuatu apapun. Idahtajan naharu, apabila memerlukan siang pada seorang yang menunjukkan jalan. Awan-awan matahari ini ketok, gak perlu sentolop, gak perlu ini. Orang bisa jalan sendiri kalau malam di padang pasir, nggak ada yang anu. Jadi kalau siang bolong ngapain ada yang nunjukin jalan, wong kabeh ketok. Walamma kanatid dunya bil halil ladzi dzakartuha, maka tatkala adanya dunia ini keadaannya seperti yang saya sebutkan, wal idatil lati qaddamtuha, begitu juga nasihat yang aku sudah sampaikan di awal tadi di sebagian nuskha, wasifatul lati qaddamtuha. Di kitabmu apa? Aidah. Ja'a fil Qur'anil Aziz, telah datang di dalam Al-Qur'an yang mulia. Fit takhdir, dalam memperingatkan kita, minar rukuni ilaiha, daripada menjadi senang tinggal ilaiha, kepada dunia. Rukun itu apa ya? Dia tinggal kemudian nyaman. Rukun itu apa? Nyaman. Tidak boleh kita nyaman di dunia, nanti nyaman di akhirat. Nah, guru-guru kita dulu tidak ada istirahat di dunia. Istirahat pertama di kuburan. Kamu sekarang kelas 3 SMA, kelas 12 Gus. Habis ini jadi mahasiswa. Kon kira kamu jadi mahasiswa terus goler-goler tok. Nanti kamu lebih capek. Buktikan omongan saya. Sekarang kita jomblo, belum punya istri. Enak ya kalau punya istri, mungkin ada yang pijit-pijitin. Nanti punya istri lebih capek lagi. Belum punya anak, kepingin punya anak. Punya anak, bingung. Kecil kepingin besar. Gak terkenal kepingin viral. Setelah viral bingung. Itu dunia. Artis-artis terkenal itu kalau mau ke mall harus pakai masker, takut di foto-foto. Nek awakmu sapa sing kate foto? Nah, itu sifat dunia. Gak punya uang, kepin punya uang. Setelah Allah kasih punya rezeki bingung, gimana ini gimana? Kamu kira orang-orang yang kaya itu ndase nggak ngeluh? Orang nyanyi, ndasku mumet, ndasmu piye? Ndasku mumet, ndasmu piye? Artinya podo mumet deh. Yang kaya itu delok sahamnya turun, tek. Dia main forex misalnya, tek, turun. Ini. Oh, paling susah mau apa sih ada pondok? Paling kiriman telat, putus cinta, atau nggak bisa mengungkapkan perasaan, memendam perasaan, itu aja sumbernya.
Allahumma shalli ala Muhammad. Wal ightirar biha, dan tertipu dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, nipu ini. Wal i'timad 'alaiha, bersandar kepada dunia. Ma huwa arafu min an yudkar, itu apa-apa yang sebetulnya lebih kita ketahui daripada disebutin, karena saking seringnya disebutin. Wa asharu min an yushar, dan lebih populer daripada kita populerkan. Sudah populer, orang sudah tahu dunia ini ruwet, tapi tetap aja orang rebutan dunia. Dunia ini menipu, tetap aja kita senang dunia. Wah, jangan menumpuk harta ini. Tetap aja kalau lihat fulus senang kan. Teorinya tidak jalan. Wa kadzalika, begitu juga ja'atil ahadits, telah datang hadis-hadis an-nabawiyah yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal atharul hikamiyah, dan daripada dawu-dawu ungkapan-ungkapan dari para ulama yang penuh hikmah. Falihada, maka oleh karena ini, kanal aiqabu min ahlihal ubad, orang-orang yang sadar, orang-orang yang waspada, min ahlihal ubad, itu daripada ahlinya, orang-orang yang mempunyai kapasitas al-ubad, yang ahli ibadah. Jadi orang semakin banyak ibadah, semakin waspada, wa aqalun nasi fiha umuz zuhad, dan paling berakalnya manusia di dalam dunia itu orang-orang yang zuhud. Orang kalau sudah zuhud, di hatinya tidak ada dunia, walaupun di tangannya ada dunia, di hatinya tidak ada dunia, itulah orang-orang yang paling berakal. Sebagaimana dicontohkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sandalnya pedot dijahit sendiri. Coba sekarang orang rodok sugih titik adudannya 2. Rasulullah kalau bajunya itu sobek dijahit sendiri. Kita ini kiai kelas musola kakian kaya ya, dijahit sendiri kaki apa sandalnya berarti. Kemudian walaqad ahsanal qailu fi wasfiha, insyaallah ini kita lanjutkan besok. Ini syair besok kita habis sisa alat tur. Kalau bisa yang supaya nggak malam-malam, kamu kan supaya enak ya. Saya juga sekasian sama kamu kalau terlalu malam. Untuk yang wirid sama apa itu, dengarin. Kalau memang bisa makan sebelum isya, ala kulli hal kamu makan dulu. Kalau memang terpaksa habis isya, makannya seperti makan TNI, 5 menit, biro, 5 menit, supaya kita 8:30 atau maksimal jam 9 kurang seperempat sudah selesai. Belum nanti kita kalau terawih, nek awakmu telat-telat bagi malam, nanti soalnya ada ngaji usaikul dan lain sebagainya, supaya foto-foto oleh waktunya ya. Nah, jadi kitab ini insya Allah besok berbicara tentang gorong mari kok tentang apa? Tentang tasawuf, ilmu penyucian jiwa. Nanti ada hadis-hadisnya, ada ayat-ayatnya, terakhir nanti ada dawu-dawunya para ulama dari ahli tasawuf. Muka-muka sok hatam. Dia menukil dengan syarat-syaratnya
luar biasa. Nanti juga banyak cerita-cerita. Memang saya pilih kitab yang seperti ini biar nggak terlalu berat. Kono cerita-cerita ada ceritanya Imam Hasan Basri, Imam siapa, ini ulama semua. Ulama itu walinya Allah itu ya para ulama. Nggak ada wali nggak ulama, itu nggak ada. Illam yakun al ulama aulia Allah falaysa lillahi wali. Jangan percaya ada wali nggak alim, itu jangan percaya. Syaratnya wali kudu alim, mengerti. Ya, alim itu macam-macam ya. Alim itu kriteria alim itu bisa jadi macam-macam. Tapi kudu pinter. Nggak ada wali kecuali yang pinter dan cerdas. Nggak ada wali bodoh, nggak ada. Seandainya Allah mau mengangkat, dipinterkan dulu. Kemudian baru diangkat jadi wali. Illam yakun auliya Allahu, illam yakun al ulama auliya Allah falaysa lillahi wali. Kalau bukan para ulama, yang tentunya ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang betul-betul ulama yang sebagaimana didefinisikan Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang punya rasa khasyah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Insyaallah semoga ada manfaatnya. Kita sepakati ngajinya kalau kita mulai 7:30, kita 8:30 selesai. Tapi kalau kamu telat, misalnya ya pokoknya 1 jam lah. Jadi saya kepingin kamu juga nggak mengaji juga nggak terlalu lama, supaya nggak bosan juga. Jadi insyaallah khatam, nanti tidak terlalu banyak penjelasan ya, terutama hadis-hadis yang sudah, misalnya nanti beliau Imam Nawawi ada menyebutkan hadis yang ada di Arba'in Nawawi misalnya, kita tidak terlalu panjang menjelaskannya karena sudah sering kita jelaskan. Wallahu a'lam bis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.